Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Iya teman-teman, kali ini bertemu lagi di materi mata kuliah kriptografi. Hari ini kita akan membahas mengenai data encryption standard atau DES. Nah, teman-teman, kita akan memberikan informasi ya. Jadi teman-teman di sini bisa belajar mengenai apa itu DES, kemudian bagaimana cara mengoperasikan DES. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengoperasian kunci pada algoritma DES. Nah, teman-teman, yang pertama sesuai dengan apa yang kita dapatkan ketika belajar, yaitu learning outcome. Nah, ini ada standar kompetensi, yaitu teman-teman semuanya bisa memahami langkah-langkah dalam proses enkripsi DES. Nah, ini baru proses enkripsi ya. Kemudian untuk kompetensi dasarnya teman-teman bisa menjelaskan konsep dasarnya DES, kemudian mengetahui langkah-langkah pada enkripsi DES. Nah, kita tahu bahwa langkah ini nanti dapat dijabarkan menjadi lebih dari 15 langkah. Oke, selanjutnya yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar DES dulu. Nah, konsep dasarnya ini seperti apa sih? Jadi, selain algoritma yang kita bahas pada video yang lalu ya, yaitu pseudo random generator. Nah, itu hari ini kita akan membahas mengenai DES yang merupakan algoritma kriptografi klasik, simetris, dan berupa block chipper. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bisa melihat lebih lanjut ya pada soal pembahasan. Oke, yang pertama DES tanpa berpanjang lebar. Jadi DES ini diusulkan oleh NPS ya, NPS National Bureau Standard. Jadi pada tahun 1976, memang sudah cukup lama. Kenapa sih kita kok harus belajar algoritma DES? Padahal kan DES itu sudah kuno. Nah, teman-teman, kita tidak melihat dari kuno atau tidaknya, tetapi teman-teman bisa akan mengambil informasi bahwa dengan belajar DES ini kita bisa mungkin mengembangkan algoritma yang ada pada saat ini, misalnya menjadi double DES misalnya, atau double DES, jadi DES-nya mungkin di looping 4 kali, atau DES sendiri bisa dioptimasi misalnya dengan menggunakan algoritma block chipper yang relevan ya. Misalnya kita juga bisa menganalisa menggunakan ICE DES, kemudian bisa juga menggunakan Vigener DES misalnya. Nah, tentu saja kita nanti melihat dari kebutuhan berdasarkan objek atau cover yang kita gunakan. Ya, cover ya, bisa cover berupa plain text-nya, berupa teks gitu ya, atau berupa citra digital atau video, bahkan audio. Oke, next. DES merupakan block chipper yang menggunakan kunci simetri sepanjang 64 bit. Nah, teman-teman bisa membayangkan nanti pembahasannya mengenai bit, byte, ya, dan nanti kita juga melakukan proses XOR. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik pada proses ya, jadi skema atau tahapan yang dilakukan untuk pemrosesan. Jadi di sini ada dua buah poin penting, yaitu adalah message ya, dan juga key. Nah, message-nya ini nanti apa? Nah, message ini nanti berupa plain text-nya nanti ya. Kemudian ada kuncinya seperti apa? Kemudian ada ekspansi permutasi ya, nanti ada S-block ya, dari S1 sampai dengan S8. Kemudian ada P-block ya, permutation block. Kemudian ada XOR dan swap. Nah, swapnya ini nanti seperti apa model swapnya, teman-teman nanti bisa memperhatikan lebih lanjut. Nah, kalau teman-teman memperhatikan di skema yang ada pada layar masing-masing ini, sebetulnya mungkin ada yang ini ya, berpikir, oh ternyata DES ini cukup ini ya, cukup menyita waktu, misalnya seperti itu. Ya, memang sebetulnya DES ini memang butuh sedikit waktu ya teman-teman, karena memang dilakukan 16 kali putaran. Nah, oke. Next, tanpa berpanjang lebar, bahwa memang panjang tidak apa-apa, tapi kita akan mencari validnya ya teman-teman. Jadi memang DES ini sampai saat ini juga masih digunakan walaupun dengan model pengembangan. Nah, kalau di paper-paper yang kita temukan ya, seperti paper yang pernah saya tulis juga, saya juga pernah menggunakan DES ya. Jadi ada DES, ada triple DES, ada RSA, ada AES, ada DES AES, DES RSA, seperti itu kombinasinya. Nah, teman-teman akan
bisa melihat nanti untuk di kolom description box akan saya tuliskan link-link paper yang berhubungan dengan kriptografi simetris ya, khususnya yang arahnya adalah pada blok Cipher. Oke teman-teman, saya lanjut saja ya. Ini sebetulnya hampir sama dengan tadi. Oke, ini saya punya contoh implementasi kasus. Oke, nah contoh implementasi kasusnya ini saya menggunakan plain text ya. Plain textnya itu adalah huruf kapital. Di sini plain textnya adalah tugu muda, kemudian kuncinya adalah dinusian. Oke, iya teman-teman, saya langsung masuk saja. Perhatikan baik-baik. Pada des ini, oke, yang diproses pertama kali adalah kuncinya terlebih dahulu. Oke, nah, bagaimana cara mengolah kunci pada des? Teman-teman, silakan disimak baik-baik. Oke, nah di sini ada keterangan bahwa sudah ada keterangan ya. Langkah pertama adalah melakukan proses pengwangitan kunci dengan mengubah kunci. Nah, kuncinya di sini kita pakai dinusian. Kemudian teman-teman, perhatikan baik-baik bahwa teman-teman harus menyiapkan tabel ASCII ya untuk panduan. Nah, ketika kita punya kunci, kuncinya adalah dinusian seperti ini, ada 8 karakter teman-teman. Nah, setiap karakter ini kita harus jabarkan menjadi bit-bit sesuai dengan tabel ASCII-nya. Oke, dinusian D, I, N, U, S, I, A, N. Oke, nah sebagai contoh huruf A pada tabel ASCII bernilai 65. Nah teman-teman, bagi yang tidak menggunakan tabel ASCII yang sudah terkonversi dalam bentuk biner, teman-teman bisa menggunakan cara perhitungan di bawah ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan nilai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, dengan menggunakan nilai 2 pangkat N, teman-teman bisa memperoleh nilai biner dari nilai ASCII yang sudah dihasilkan. Jadi kalau misalnya kita hanya tahu bahwa A itu 65, maka nilai bilangan binernya kita bisa tahu teman-teman di sini. Sedikit saya review ya. Jadi 65, kalau kita lihat pada deret bilangan berikut 128, 64, 32, 16, 8, 4, 21. Nah, bagaimana? Nah, kita lihat angka yang tidak melebihi angka 65, teman-teman. Oke, pada baris baringan berikut. Oke, nah di sini ada 64, maka kita pilih 64 tersebut. Di sini ya, yang ini ya, teman-teman. Nah, 65 dikurangi 64 adalah 1. Nah, kebetulan seperti ini. Sehingga dihasilkan 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, bagaimana Bu? Kenapa ada nilai 0? Jika dia bukan bilangan terpilih, maka teman-teman bisa langsung menuliskan itu adalah 0. Nah, ini sama ya dengan yang ada di sini, teman-teman. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, seperti ini. Ini adalah bilangan biner untuk nilai ASCII karakter A, yaitu 65. Seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana kalau 112? Ini saya tulis di paling bawah. Nah, kita juga bisa menghasilkan nilai semacam ini. Kita cari angka yang tidak lebih dari 112, teman-teman. Nah, di sini ada 64 ya. Kalau 128 kan lebih dari 112, maka tidak bisa. Kemudian 64, berarti 112 dikurangi 64. Hasilnya adalah 48. Nah, kita pilih bilangan yang tidak lebih dari 48. Nah, di sini kita temukan karena 64 sudah kita pilih, maka sisanya adalah 32. Nah, 48 dikurangi 32 adalah 16. Pas ya, pas kebetulan. Jadi, yang lain kita isi dengan nilai 0, sehingga 0111 0000. Nah, seperti ini contoh saja. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik bahwa di sini ada 64 bit dari bit ke-1 sampai bit ke-64 di sini. Di N yang paling akhir. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah paham dengan konsep bahwa kunci itu menggunakan 64 bit sepanjang 64 bit ini, nah, bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan proses permutasi ya, permutasi Cipher. Tahap 1 ya, PC1 dengan nilai-nilai pada tabel PC berikut ini. Nah, teman-teman bisa melakukan perubahan ya, perubahan tata letak bit pada kunci dinusian ini sesuai pada tabel PC1. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, Bu, seperti apa? Nah, ini sudah saya tuliskan sebetulnya ya. Dari bit ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 64. Nah,
kita ambil salah satu teman-teman bahwa kita menghitung 57 bit ke 57 itu letaknya pada huruf yang sudah saya berikan warna merah ini. Ini adalah bit ke 57. Nah, sehingga kita ambil bit itu 57. Kemudian 49. 49 ada di sini. 1. Nah, lalu seperti apa bit-bit yang sudah terbentuk dari tabel tadi? Nah, ini teman-teman. 0, 1, ini 57, 49. Seperti ini ya. Dan selanjutnya kita sesuaikan sama seperti hasil pada tabel BC1 dari 57 sampai 4. Kalau sudah, teman-teman bisa mengulangi langkah tadi ya sampai selesai ya. Kemudian akan dihasilkan 57 bit. Perhatikan teman-teman, yang awalnya 64 bit menjadi 57 bit. Oke. Oke teman-teman. Nah, kalau sudah, maka teman-teman akan membagi dua posisi. Dibagi dua posisinya. Yang tadi 56, maaf ya, ini berisi angka 57 ya, bukan sepanjang 57 bit, mohon maaf. Jadi ada angka 57 itu yang ini, yang pertama ini teman-teman 57. Nah, kemudian panjangnya ini adalah 56 bit, jadi dari 64 menuju 56 bit. Kenapa? Karena tadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 8 ya, ada 56 bit. Nah, setelah itu dari 56 yang sudah terbentuk ya, yang ada di sini teman-teman, lalu kita bagi dua, C dan D. Oke, C0 dan D0. Nah, C0 ini sebelah kiri, 4 blok kiri adalah C0. Oke, 4 blok kanan adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita perhatikan teman-teman bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana supaya bisa mendapatkan C0 dan D0? Kita kelompokkan dulu yang tadinya 8, 8, 8, 8, 8 menjadi 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Sehingga ketika dibagi dua menjadi sama besar ya, 4 blok, masing-masing 4 blok. Setiap blok itu bukan lagi 1 byte tapi hanya terdiri dari 7 bit. Sampai sini teman-teman. Selanjutnya, pada langkah kelima kita akan melakukan proses pergeseran. Nanti pergeseran ini dilakukan dari iterasi ke-1 sampai ke-16 sehingga ada C0, C1, C2, C3 sampai C ke-16. Oke? Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa iterasi yang berubah adalah dari iterasi 1, 2, 9, dan 16 saja untuk pergeseran 1 bit. Sedangkan 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 16 kecuali iterasi ke-9 itu akan berubah masing-masing 2 bit. Oke, contoh pergeseran 1 bit bagaimana, Bu? Nah, ini di C0 ini kita lihat teman-teman. Nah, 0 di sini kita pindah ke paling belakang teman-teman untuk C1 ya, geser 1 berarti kita hasilkan seperti ini, 0-nya di belakang. Oke. Nah, lalu bagaimana pada C2? Pada C2 itu juga kita geser 1 kali sehingga ini sudah saya kasih warna hijau, hijaunya kita pindah di belakang. Oke teman-teman, paham ya? Nah, bagaimana dengan C3? C3 ini berubah atau bergeser 2 bit sehingga 2 bit pada C2 yang awalnya nanti akan bergeser ke belakang. Nah, seperti ini teman-teman, bergeser ke belakang. Ini untuk warna merah, hijau, dan biru ini adalah runutan dari C0, C1, C2, D3. Bagaimana proses berpindahnya bit. Oke, sampai C ke-16 ya, semuanya nanti berpindah teman-teman. Oke, next ini adalah hasil yang didapat ketika kita sudah melakukan proses iterasi ya, pergeseran bit pada proses iterasi dari iterasi ke-1 sampai iterasi ke-16. Hasilnya adalah ini, jadi C1 ya sampai C ke-16, D1 sampai D ke-16. Oke teman-teman, ini contohnya masih C ya, karena tadi kita ambil yang C. Nah, bagaimana dengan yang D? Kita ambil yang D, lalu kita juga melakukan proses pergeseran
ya dengan iterasi semacam ini. Nah, sehingga kita dapatkan nilai C dan D dari C1 sampai C16, kemudian D1 sampai D16. Nah, kalau sudah sampai sini, agak lega ya, ini sudah mau selesai. Tinggal kita lakukan proses penggabungan antara C1 dan D1. Kita gabungkan. Sehingga bitnya bisa lebih panjang ya, hasilnya semacam ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses, nah ini yang perlu hati-hati ya. Kita lakukan pengurangan bit lagi untuk mendapatkan kunci teman-teman. Oke, inilah langkah terakhir pada proses enkripsi kunci ya, proses perputarannya. Nah, bagaimana nilai C dan D tadi? Nah, maka pada tabel PC2 ini, tadi kan ada PC1 ya, ini pada tabel PC2 tadi, PC2 ini. Nah, tadi kan ada 56 bit. Nah, di sini untuk membentuk 16 buah kunci dari K1 sampai K16, maka kita lakukan perputaran lagi, permutasi pada menggunakan tabel PC2. Nah, hasil yang ada di sini teman-teman kita masukkan dalam tabel PC2. Contohnya adalah pada C1. Nah, contohnya seperti ini. Kita masukkan pada C1. Kita rolling ya, kita lakukan permutasi saja. Berarti ada 16 kali rolling ya, 16 kali proses dari K1 dari C1 sampai C1D1 sampai C16D16 ya, CD16. Nah, hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi ada kunci totalnya adalah 16 buah ya dari K1 sampai K16. Nah, ini adalah kunci yang kita gunakan. Nanti akan kita operasikan satu persatu kunci ini teman-teman. Nah, nanti pada video selanjutnya, part selanjutnya, silahkan ditunggu. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan kunci ini teman-teman sepanjang ini. Oke, kunci yang panjang ini dengan plaintext tugu muda ini. Oke teman-teman. Nah, sampai di sini untuk proses kunci ya. Untuk next, kita akan mengolah pesan yang akan dienkripsi. Oke teman-teman, kita tunggu perjumpaan kita selanjutnya ya di video yang berisi mengenai enkripsi menggunakan plaintext. Ya, ini kuncinya aku udah dapat hari ini. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Apabila ada pertanyaan silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan nanti saya juga akan menuliskan link-link paper-paper yang berhubungan dengan desk ini. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Thanks for watching.